Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih mengenang Nabi Muhammad SAW, terlebih lagi di bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang termulia, Nabi yang sangat banyak memberikan kepada kita pelajaran dan pengajaran, sehingga akhlak beliau dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Oleh karenanya, marilah pada hari Jumat ini khususnya untuk kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya selawat kita kepada beliau akan sampai dan akan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan keselamatan, rahmat 10 kali bagi mereka yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa perkara ataupun i'tidah, yaitu perlawanan ataupun cercaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan sesungguhnya di kota Madinah memiliki 3 kabilah ataupun 3 kelompok Yahudi yang sangat besar, yang mereka memang sudah menetap di kota Madinah tersebut karena sebenarnya mereka ingin menanti-nantikan Nabi akhir zaman, yang mereka ternyata tidak sangka ternyata Nabi tersebut akhir zaman tersebut bukan berasal dari mereka, namun Nabi tersebut berasal dari Arab, sehingga mereka hasad dan sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara orang-orang golongan Yahudi tersebut yang sudah kita sampaikan, yaitu Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan juga Bani Quraidah. Ya. Baik, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas juga tentang ada beberapa, ternyata tidak hanya orang-orang Yahudi saja, namun juga ada orang-orang dari Ansar ataupun bukan Ansar, orang-orang Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj yang memang mereka tidak beriman. Ada di antara suku Aus dan Khazraj yang mereka memang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Dan faktor mereka tidak beriman sebenarnya bukan karena mereka tidak meyakini Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, namun karena hasad, kebencian dan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kita melihat bahwasanya faktor yang membuat orang tidak mendapatkan hidayah, faktor membuat orang tidak mau mengikuti kebenaran bukan karena mereka tidak meyakini itu kebenaran, namun karena ada pertimbangan kedudukan, kekuasaan, jabatan. Ya, ini yang sering yang terjadi sehingga membuat mereka hasad. Oleh karenanya, di antara kisah yang disebutkan dalam kutubus sirah, dalam buku-buku sirah, ada di antaranya adalah yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini adalah Abu Amir, namanya Abu Amir Ar-Rahib, itu pendeta, rahib, seorang pendeta. Dia adalah orang Nasrani. Ya, artinya dia adalah beragama Nasrani. Amma Abu Amir fahuwa Amru bin Saifi, nama aslinya adalah Amru bin Saifi, ya, ahad Bani Dubaiyah, jadi seorang dari Bani Dubaiyah. Dan dia adalah orang yang ustadznya orang Aus dan Khazraj kala itu. Artinya orang yang berilmu. Kok bisa pendeta, orang berilmu, tapi justru dia yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beginilah terkadang terjadi. Ya, terkadang gak heran kita lihat sesama ulama dengan ulama bisa jadi terkadang sama sekali. Atau orang-orang yang berilmu, gelarnya sudah S3, mungkin sudah profesor, tapi tidak pernah akur. Tidak, bukan karena itu. Bisa jadi karena ada pertimbangan duniawi sehingga membuat mereka tidak akur. Dan ini yang terjadi. Karena Abu Amir tersebut di awal-awal sebelum Nabi datang ke kota Madinah, dia adalah orang yang sangat ditetuakan, artinya orang yang sangat dimuliakan, orang mengambil pendapat kepada beliau seorang pengajar, ustaz, orang alimnya, sehingga Nabi SAW bukan menggelar beliau Abu Amir, tapi Abu Amir al-Fasik.
yaitu yang fasik, Abu Amir yang fasik. Nah, beliau adalah ternyata bapaknya seorang sahabat yang mulia yang bernama Hanzalah. Ya, kalau kita lihat nanti ada kisahnya dalam perang Badar ya. Ada seorang sahabat atau orang Uhud yang bernama Hanzalah. Ya, Hanzalah ini adalah seorang sahabat yang dia diabadikan dalam kutubus sirah, ya, dibanggakan karena ini luar biasa, bapaknya musyrik, anaknya beriman. Ini terjadi kan? Ya. Nah, Hanzalah tersebut masuk ke medan peperangan, kemudian Nabi melihat Hanzalah lagi dimandikan oleh malaikat. Ternyata disuruh tanya sama sahabat, apa yang dilakukan Hanzalah? Ternyata tak kala itu Hanzalah lagi berhubungan dengan keluarganya, artinya dengan istrinya. Kemudian dia lupa mandi, ya, dia lupa mandi. Kemudian kemudian Rasulullah SAW mengatakan Hanzalah lagi dimandikan oleh para malaikat. Artinya dia lupa mandi junub, dia langsung masuk ke medan perang. Ya. Subhanallah. Jadi dia tidak sempat untuk mandi janabah. Nah, bapaknya itu ya Abu Amir Al-Fasik. Nah, bahkan di antara mereka wa kharaja faran ila kufari Makkah min musyriki Quraisy. Jadi sebagian daripada mereka pun ingin datang ke Mekah agar mereka mengusir Nabi Muhammad SAW, agar mereka untuk menyerbu ya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini dia Abu Amir Al-Fasik. Jadi dia tidak lain karena hasad, karena pertimbangan tadi itu kedudukan. Tak kala Nabi Muhammad SAW sampai kota Madinah, semua orang lari dari Abu Amir. Udah nggak nanya fatwa lagi, sudah tidak tanya. Ya, dia sudah tidak menjadi tokoh lagi. Ya, karena sudah ada Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Amir inilah tokoh yang nantinya yang membuat hafal wa hafair, yaitu membuat satu lubang, ya, yang nanti Nabi SAW dalam perang Uhud jatuh di lubang tersebut. Ya, membuat sebuah perangkap, ada lubang yang dia gali. Ya, gara-gara lubang tersebut Nabi terperangkap sehingga Nabi pun sempat patah giginya, ya, sehingga berdarah kepalanya diserang oleh Ibnu Luqamah. Dalam perang Uhud nanti ada kisahnya tersendiri. Jadi dia adalah termasuk orang yang digelar al-fasik. Wa mata hadzal rajul ala kufrihi wa syirkihi la'anahu Allah, dan dia meninggal dalam kekafiran dan kesyirikannya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Dan kisah berikutnya adalah kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Rasul munafik disebutkan dalam riwayat. Dia adalah gambaran dari orang-orang munafik. Nah, inilah Abdullah bin Ubay nantinya adalah orang-orang yang menghina dan bahkan menyebarkan isu nantinya ketika suatu peperangan. Dialah yang menyebarkan isu bahwa istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah berzina. Jadi ini tokoh yang sangat, bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan Nabi tidak boleh salat untuk mereka. Ya. Wa amma Abdullah bin Ubay bin Salul la'anahu Allah fa huwa min Bani Hubla min al-Khazraj. Sedangkan Abdullah bin Ubay berasal dari Bani Khazraj. Ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia sebenarnya hanya di awal-awal Nabi SAW datang, dia tidak beriman. Semua orang beriman, makanya mereka digelar oleh kaum Ansar, dia sendiri tidak beriman. Ya, mungkin beberapa orang yang mengikutnya tidak beriman. Jadi dia kekeh tidak beriman karena dia kesal kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebenarnya kita tahu bahwasanya Aus dan Khazraj mereka berperang. Mereka satu ibu, satu moyang yang bernama Ibnu Qailah, ya, Qailah, ya, Bani Qailah, itu nenek mereka namanya Qailah. Nama mereka berperang terus-terusan berperang, hampir 120 tahun mereka berperang. Nah, puncak peperangan tersebut adalah Yaumul Mu'ad. Ya, tak kala Nabi SAW hampir hijrah ke kota Madinah sekitar 2 atau 3 tahun, ataupun di tahun 9 kenabian ataupun 10 kenabian. Maka ketika perang Mu'ad tersebut meninggallah semua orang-orang tua. Artinya orang-orang yang sudah berumur 55 tahun ke atas, 50 ke atas, hampir semua yang punya kedudukan meninggal semua. Meninggal semua. Tersisalah satu ekor, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ini tadi. Kalau nggak tersisa dia tidak
ada seperti itu. Jadi tersisalah satu orang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, tak kala mereka sudah melakukan perdamaian, sudah ingin berdamai, mereka sudah capek dengan peperangan, maka dia termasuk orang-orang yang disepakati oleh Aus dan Khazraj untuk diangkat menjadi pemimpin. Diangkat untuk jadi pemimpin. Jadi dialah pemimpin. Namun tak kata Nabi SAW masuk ke kota Madinah, ya, ketika peristiwa Bai'at Aqabah Ula, Tsaniyah, ya, maka mereka sangat ingin kalau seandainya Nabi, ya, menjadi orang yang bisa menengahi mereka, maka Nabi akan menjadi orang yang terbaik di antara mereka. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul pun hasad dan dia pun kecewa karena dia tidak jadi diangkat menjadi pemimpin dan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim, akhraj Syaikhan fi sahihihima an Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba ala himarin ala qatifatin falakiyah. Suatu ketika, hadis diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, yaitu anak angkat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi SAW naik himar. Himar itu keledai, ya, dan Nabi memakai baju qatifah dari bulu dari Fadakiyah, dari satu daerah Fadak, kota Fadak, ya. Itu baju yang ghalid, yang tebal, ya, tebal. Kemudian Nabi SAW hendak mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini adalah termasuk pembesar, ya, dari suku Khazraj. Sa'ad bin Ubadah sakit kala itu. Dan ini peristiwa ini terjadi qabla waqa'at Badar. Jadi peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar. Ini tahun 1 Hijriah masih. Ya, nanti peristiwa perang Badar tahun 2 Hijriah. Hatta marra bi majlisin fihi Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tak kala Nabi ingin mengunjungi rumah Sa'ad bin Ubadah, Nabi melewati sekumpulan majelis yang di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul, kepalanya munafik tersebut. Wa dzalika qabla an yuslim. Ini sebelum Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam. Jadi dia masuk Islam ternyata. Tapi dia masuk Islam setelah perang Badar. Kenapa dia masuk Islam? Karena dia melihat Islam sudah jaya, nggak hebat, bahaya kalau nggak masuk Islam. Jadi dia Islam KTP, tapi hatinya tidak Islam. Ternyata betul hatinya. Dari dulu pun sudah ada Islam KTP. Nah, hari ini kalau kita lihat ada petinggi-petinggi atau siapapun di tanah air kita, ada orang-orang yang subhanallah yang sangat kencang untuk melecehkan Islam. Kalau ada sedikit unsur-unsur Islam dia hilangkan, tapi dia Islam, inilah dia pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak kala sampai Nabi Muhammad SAW di perkumpulan Abdullah bin Ubay bin Salul, ternyata di majelis tersebut macam-macam orang. Ahlatun minal muslimin wal musyrikin. Jadi di situ ada macam-macam orang, ya. Yang mungkin dia lagi ngobrol-ngobrol di majelis tersebut, ya. Ada pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi di situ ada sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Rawahah. Ada juga orang Yahudi yang lain, ya, orang musyrikin dan lain-lain. Maka tak kala Nabi Muhammad SAW tiba di tempat tersebut, maka ketika Nabi naik himar atau keledai, tentu pada pasir tersebut, pasirnya itu pasti gitu, ya, pasti mungkin terbang. Maka tak kala itu melihat Nabi parkir, maka Abdullah bin Ubay berkata, la tughabbiru alaina. Ya maaf, dia panggil, ya. Wahai engkau, janganlah membuat pasir ke kami. Penghinaan. Hai mereka apa yang mau? Kita Nabi SAW, ya, pemimpin di Madinah sudah diterima, ya, orang yang langsung kasar, ya. Maka Nabi tidak menjawab, ya, tidak menjawab. Langsung Abdullah bin Ubay, tokoh, dia merasa, oh, jangan bikin pasir di sini. Dia pun sambil menutup syalnya dengan hidungnya. Dia betul-betul penghinaan. Ya, seorang gubernur datang misalkan, dibuat ada orang seperti ini, jadi penghinaan. Fasallama Rasulullah alaihi thumma waqafa. Nabi SAW, assalamualaikum, Nabi menyalami mereka. Kemudian Nabi berdiri dan kemudian Nabi turun dari keledainya. Fada'ahu ilallah. Maka Nabi pun ajak berdakwah. Wahai orang-orang sekalian, marilah sembahlah Allah yang satu, jangan sembah berhala. Semuanya siapa yang
menyembah Allah maka dia akan beruntung dunia dan akhirat, dia akan dimasukkan surga yang indahnya. Ya, seperti itu. Nabi berdakwah dan Nabi pun membaca Al-Quran. Nabi baca Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, Nabi baca Al-Quran ya. Kemudian tak kala Nabi baru membaca Al-Quran, maka langsung Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, ayyuhal mar', hai orang, gitu kan? Bahasanya ini enggak sopan sekali. Innahu la ahsana mimma taqulu in kana haqqan, fala tu'dhina bihi fi majlisina. Kalau kamu bilang itu benar, itu bagus, tapi enggak usah bawa Quran di majelis kami, jangan menyakiti kami. Irji' ila rahlika faman ja'a faqsus alaihi. Kamu mau ini, pulang ke rumah saja kamu. Pulang ke rumah, kalau ada orang yang pengen dengar kisah-kisah kamu, sampaikan ke mereka. Mau bawa ke sini. Kasar sekali. Ya. Maka sahabat tak kala itu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu. Bala ya Rasulullah. Ini kesal masih Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita sampaikan tadi, ini orang ini sebenarnya bukan enggak mau mendengar karena hasad ya, karena dia enggak jadi diangkat jadi pemimpin. Maka Abdullah bin Rawah berkata, "Bala ya Rasulullah, faghshina bihi fi majalisina fa inna nuhibbu dzalik." Ya Rasulullah, lanjutkan ya Rasulullah, baca Quran terus ya Rasulullah. Kami ingin mendengar Quran darimu ya Rasulullah. Abdullah bin Rawah, "Fastaqbal muslimuna wal musyrikuna wal yahud hatta kanu yatathawaruna." Maka tiba-tiba ada pendukung Abdullah bin Ubay bin Salul, ada orang-orang Yahudi yang tak suka kepada Nabi, ada orang yang suka kepada Nabi. Mereka ribut-ribut sampai sudah baku hantam. Ya sudah ribut-ribut. Maka Nabi pun falam yazalin Nabi yukhidhum hatta sakanu. Cukup. Sudah. Giliran juga Nabi. Sudah kasih cukup. Tolong cukup. Kemudian Nabi pun rakiban Nabi dapat, kemudian Nabi naik keledainya, maka Nabi pun pergi segera untuk menuju ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah salah satu tokoh pemimpin Khazraj ya, yang sudah beriman. Tak kala sampai di rumah Sa'ad bin Ubadah, maka Nabi SAW mengeluh ya, dia menceritakan tentang perihal ini orang ini. Subhanallah, kata-katanya kasar ya. Orang Ansar yang lain tidak seperti itu. Orang Madinah hanya satu orang ini ya, yang parah itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini juga hadirin yang dirahmati Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya pun beriman. Ini luar biasa dakwah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dibuat, makanya mereka menggelar Nabi Muhammad SAW adalah bukan sihir, karena sihir ini memisahkan antara keluarga, ya suami dan istri, anak-anak dan bapaknya, seperti itu. Makanya dibilang Nabi itu tukang sihir ya, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ya, seperti dalam surah Al-Baqarah. Jadi mereka menganggap itu padahal ajaran Nabi tidak, karena bapaknya seperti yang tidak beriman. Maka dalam kasus seperti dia ketika dia menghina Nabi Muhammad SAW dengan menuduh istri Nabi SAW berzina, maka anaknya yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, biarkan pedang saya ini, kalau engkau izinkan saya akan tebas itu leher bapak saya. Subhanallah, keimanan para sahabat. Anaknya sendiri, biar saya yang bohong ya Rasulullah. Jangan-jangan Nabi kan. Subhanallah. Maka tak kala sampai ke rumah Sa'ad bin Ubadah, Nabi pun berkata, ya Sa'ad, alam tasma' ma qala Abu Habab. Wahai Sa'ad, tidakkah kamu tadi mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hubab, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul? Maka Nabi pun mengatakan kada wa kada. Dia mengatakan kata-kata begini-begini, ya. Tidak disebutkan apa di sini. Ya. Abdullah Sa'ad bin Ubadah sudah tahu ya. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, u'fu anhu wasfah anhu. Wahai Rasulullah, maafkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, wasfah anhu. Ya, dan legakanlah hatimu terhadapnya. Ya, dan legakanlah hatimu terhadapnya. Fawalladhi anzala 'alaika al-kitab, demi Allah, dengan kitab, dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, laqad jaa Allahu bil haqqi alladhi anzala 'alaika, dan Allah telah menurunkan kebenaran yang Allah turunkan kepadamu. Sesungguhnya dahulu wahai Rasulullah, ahlu hadhihi al-buhairah, itu penduduk ini, yaitu suku Aus dan Khazraj, mereka ingin mengangkat si Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin.
Namun tak kala engkau telah datang di kota Madinah ini, maka pemimpin tersebut ataupun tampuk pimpinan tidak jadi kepadanya. Jadi maafkanlah dia, biarin, dengar saja, bahkan Tuhan sudah tua ya, biarin. Ya, dia mungkin kesal sama engkau ya Rasulullah, biarin, wa'fu'an. Jadi ini Nabi pun, Masya Allah ya, Nabi pun para Nabi sangat memiliki akhlak yang mulia, tentu Nabi orang penyabar. Ya, namun Nabi menceritakan juga karena Sa'ad bin Ubadah termasuk ya sukunya, suku Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemudian tak kala itu turunlah ayat Al-Quran, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Dan kamu akan mendengar ya dari orang-orang ahli kitab dan orang-orang sebelum kamu yang yang kafir, mereka akan melakukan adzan kafir, menyakitimu dengan seberat-beratnya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika engkau wahai Rasulullah bersama pengikutmu para sahabat bersabar dan bertakwa, maka itulah sebaik-baik solusi. Ya. Jadi begitulah diantaranya perlakuan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik adalah diantaranya dia seperti anak angkat juga ya, pernah membantu Nabi Muhammad SAW selama 8 tahun. Bahkan dalam riwayat, saya tidak pernah mendengar ada sedikit pun ataupun dia marah sedikit pun saya. Kenapa kamu nggak kayak gini? Kenapa kamu nggak kayak gitu? Yang menunjukkan dia telah hidup dengan Nabi Muhammad SAW, menjadi pembantu Nabi sekitar 8 atau 9 tahun, namun Nabi tidak pernah marah sekalipun kepada Anas bin Malik. Subhanallah, ini akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, lau ataita Abdullah bin Ubay, kenapa kau gak datang kepada Abdullah bin Ubay? Ya, kalau istilah bahasa anak muda hari ini, tabarukan misalnya silaturahmi lah. Artinya Nabi sudah jadi pemimpin di kota Madinah, silaturahmi. Misalkan ibarat hari ini ada geksi baru terpilih, silaturahmi lah, romo Tuhan ya, atau wali kota silaturahmi dengan mantan wali kota, kalau gubernur silaturahmi dengan mantan gubernur. Jadi istilahnya Rasulullah pergi ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka fattalaqa ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun pergi ya menaiki himarnya, yaitu keledainya. Wattalaqal muslimuna yamshuna ma'ahu, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ikut bersama Nabi SAW. Dan Nabi pergi ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahia ardun sabkha, itu dia tempat tinggal Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak banyak pepohonan. Falamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala sampai Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, maka Abdullah langsung nyeletuk, ilaika anni. Baru dilihat Nabi Muhammad, karena tadi udah ada kesan gak suka ya. Pas Nabi ingin baik lagi ya, Nabi subhanallah sangat lapang dada Nabi ya. Nabi marah, Nabi pergi lagi, orang berbuat baik pergi lagi, Nabi pergi, subhanallah. Ya mungkin kalau Abdullah bin Ubay selalu mengatakan mungkin kasih saya mungkin 100.000 ekor unta, mungkin Nabi kasih. Segitunya lapang dada Nabi Muhammad SAW. Tapi tak kala Nabi Muhammad SAW sampai, dia berkata, ilaika anni, wallahi laqad adani natnu himari. Pergi jauh kamu wahai anni, dia sebutkan Muhammad. Ya, pergi sana jauh. Gede, jauh, pergi jauh. Wallahi demi Allah, sungguh bau keledai itu telah menyakitiku. Bau keledai, memang keledai ya, bau sekali keledai. Kalau kita bahasa ironi ke Mesir, kalau kita lihat keledai, kita lewat subhanallah. Bahkan ini celaan yang sangat kalau kita bilang orang Mesir, kalau dulu untuk kami kuliah di Mesir itu kalau kita bilang hai keledai, kita hina dia di bahasa mungkin bahasa celaan ya. Apalagi kita bilang bau keledai itu bisa dikebukin gitu. Ya himar gitu, ya himar itu udah kata-kata kasar ya himar ya. Kita samakan manusia dengan keledai. Ini bau keledai itu sudah menggangguku, jadi sakit sekali kata-kata
Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala rajulun min Ansar. Jadi Nabi enggak balas. Subhanallah, Nabi enggak balas. Nabi diam saja. Tapi sahabatnya enggak tahan. Ya, maka sahabat berkata, "Wallahi la himaru Rasulullah atyabu rihan bika." Demi Allah wahai Abdullah bin Salul, keringatnya himar ini lebih harum daripada baumu. Ini dibahas. Keringatnya himar ini lebih wangi daripada bau kamu sendiri. Jadi dihina Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala li Abdullah bin Ubay rajulun min qaumi. Maka Abdullah marah. Kata Allah, kamu bilang ke saya. Maka akhirnya mereka saling menghargai. Ya, ada pendukung Abdullah bin Ubay bin Salul juga ya. Dia punya anak buahnya juga saling marah-marah sampai mereka sudah pegang kurma ya, atau pelepah kurma, hampir pukul-pukulan, bahkan ada yang ambil sendal, itu ada sudah tangan-tangan sudah gaduh ya gara-gara perkataan tersebut, karena sahabat tidak ini juga tidak sanggup menahannya. Kemudian ini dia diantara kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Kisah berikutnya yaitu tak kala itu memang setelah itu maka Nabi Muhammad SAW sering dijaga oleh para sahabat. Artinya karena ini artinya mungkin khawatir di antara para sahabat, Nabi mungkin takut ada orang-orang yang tidak suka, takut ada orang yang mungkin bisa saja untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat berpikir kita harus menjaga Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya dalam riwayat Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik an rajulin min ashabin Nabi berkata, ada seorang sahabat dari sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, anna kufara Quraisy katabu ila ibni Ubay wa man kana ya'budu ma'ahu al-awthan. Jadi ada orang-orang dari orang-orang Quraisy Mekah. Orang Quraisy Mekah ini sudah dendam dengan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah ceritakan ketika awal hijrah. Ya, sampai Abu Jahal dan pengikutnya memberikan hadiah 100 ekor unta mati atau hidup Muhammad. Jadi Nabi dengan sangat sulit hijrah. Akhirnya Nabi ke selatan dulu, padahal arah Madinah utara dulu, tapi Nabi ke selatan dulu sekitar 3 hari, baru kemudian pergi ke kota Madinah dengan jalan-jalan setapak yang diiringi oleh Abdullah bin Uraikid yang kita ceritakan pada awal pertemuan yang lalu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu mereka mengompori Abdullah bin Ubay bin Salul karena mereka tahu Abdullah bin Ubay bin Salul juga tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ingin membuat makar, ya, jadi ingin membuat taktik strategi ini gimana cara kita culik Muhammad ataukah kita seperti itu ya. Namun surat tersebut memang mengatakan bahwasanya kalau kalian tidak serahkan si Muhammad tersebut, wa inna nuqassimu billah, mereka musyrikin tapi tetap kalau bersumpah dengan demi Allah, la nuqatilanna aw la tukhrijunna, kalau tidak melakukan tersebut demi Allah, kami akan membunuh kalian semua atau kami akan mengeluarkannya dari kampung kalian ya, sampai kita akan ribut ya, seperti itu. Maka tak kalah berita tersebut, Nabi SAW tentu terkadang tidak mengetahui hal yang gaib, tapi terkadang Nabi diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal tersebut. Ya. Maka tak kalah Nabi SAW diberitakan oleh Jibril tentang perkara tersebut, maka Nabi pun bersegera menuju perkumpulannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia duduk di satu majelis, suatu tempat rame-rame tentang bagaimana mereka bersiasat. Maka Nabi pun berdiri tak kalah itu di depan tunggangannya. Maka Nabi berkata, laqad balagha wa'idu Quraisy minkumul mabaligh. Wahai kalian, apakah gara-gara orang-orang ancaman orang-orang musyrikin ini sudah menakuti kalian? Maka mereka pun segera berpisah. Ya, tak kalah mendengar Nabi Muhammad SAW, mereka lagi pas mau bikin rapat, pas Nabi datang dan Nabi langsung nyeletuk, ya, langsung ngomong komentar seperti itu, berteriak, maka mereka pun tafarraqu, mereka pun berpisah semua. Kok ketemu Nabi, kok tahu Nabi, jadi mereka pun terkejut ya. Dan suatu ketika hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW terbangun dalam tidurnya. Jadi
para sahabat akhirnya menjaga Nabi karena sudah mulai tidak berkondusif ya. Akhirnya para sahabat. Maka tak kala itu kami mendengar, kata Aisyah, sami'na khashkhasha sila. Kami mendengar dekat rumah kami. Jadi Nabi di pelataran Masjid Nabawi, Nabi membuat rumah-rumah baik seperti kisah sirah yang telah lalu kita sampaikan. Jadi ada seperti orang yang lagi asah pedang, pedang ya. Maka Nabi SAW pun berkata, "Man hadha?" Soalnya, siapa itu? Kata Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Man ja'a bin?" Lagi apa? Kata Sa'ad, "Waqa'a fi nafsi khawf ala Rasulullah, faji'tu ahrusu." Aku takut kepada dirimu wahai Rasulullah, aku ingin menjagamu. Maka Rasulullah SAW pun berdoa kebaikan dan kemudian Nabi SAW pun tidur. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikutnya adalah sebelum kita masuk tentang perang jihad, yaitu perang Badar, yang ini perang adalah perang yang sangat dibanggakan oleh kaum muslimin ya. Bahkan dalam hadis la'allallah qad ittala'a ala ahli Badar, Allah telah melihat kepada seluruh ahli Badar, ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian maka Allah sudah ampuni apa yang kalian lakukan. Jadi seolah-olah ahli Badar ini adalah orang yang ikut peserta perang Badar bersama Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia. Bahkan ada seorang sahabat yang dia sebenarnya melakukan kejahatan perang karena dia ada saudara di Mekah, dia tahu Nabi ingin menyerang Mekah, namun gara-gara dia ahli Badar adalah tim ataupun anggota yang ikut perang Badar, maka dia tidak melanggar. Jangan, karena Umar waktu itu ingin membunuhnya, dia membawa surat mengabarkan Nabi Musa dan kalian, maka pergilah kalian. Ya, dia membeberkan rahasia peperangan. Ini sebenarnya dalam peperangan bahaya, bisa dibunuh. Tapi gara-gara dia ahli Badar, maka Nabi berkata, jangan wahai Umar, jangan bunuh. La'allallah qad ittala, sesungguhnya Allah telah mengampuni kepada ahli Badar. Artinya kalau dia mungkin minum arak, berzina, melakukan apapun yang lain, maka gak sebanding dengan yang dia lakukan dengan dia ikut beserta perang bersama Nabi Muhammad SAW. Itulah ahli Badar, luar biasa. Karena ini menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ingin menyampaikan mungkin dalam dua kali pertemuan sirah ke depan ataupun 3 kali ya, tentang kisah asal muasal Bani Israel ya. Dari mana Israel tersebut, ya siapa Israel ya, karena memang nanti kita akan melihat bagaimana perlawanan dan kita harus memahami mereka. Ya, makanya dalam Al-Quran ada kisah Bani Israel, ya, surat Bani Israel, surat Isra, ya, surat Isra dinamakan dengan surat Bani Israel. Nah, kita mengetahui siapa sih moyang mereka, siapa anak-anak mereka yang 12 orang anak-anak Yakub alaihissalam, ya, kemudian bagaimana sifat mereka. Nah, kita harus tahu. Karena seperti dalam ayat Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Itu dia, Quran ini adalah paling banyak menceritakan tentang Bani Israil. Ya, masih ada waktu Ustaz? Masih ada 5 menit. Baik. Nah, singkat cerita, bahwasanya kita tahu bahwasanya Israil adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Yakub bapaknya adalah Ishak. Ishak bapaknya adalah Ibrahim alaihissalam. Ini kita nanti akan tahu, ini sedikit saja secara gamblang. Kita akan tahu bahwa nantinya kenapa puncak permasalahan orang-orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena ternyata Nabi terakhir ini bukan berasal dari mak mereka, dari Sarah, tapi berasal dari Hajar. Itu Hajar adalah seorang budak yang yang diberikan hadiah oleh Raja Mesir kepada Sarah. Jadi lama gak ada Nabi, setelah Ismail tidak ada Nabi, baru lama. Namun Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Nabi-Nabi semua dari Bani Israel. Nah, jadi sehingga mereka, nanti kita akan bacakan bagaimana dalam, bahkan ini diriwayatkan dalam Qisasul Anbiya, Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Nah, di literatur Islam kita tidak mendapati ada penjelasan seperti ini. Namun kita mendapati di literatur orang-orang Nasrani di Perjanjian Lama. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama itu adalah kitab Taurat, Perjanjian Baru itu Injil. Nah, jadi saya baca dari malam ada di Qisasul Anbiya
Ya, ada kisah Sulabiyah, bagaimana kisahnya. Ya, nanti kita akan bacakan. Singkat cerita, bahwasanya Ibrahim tak kalah menikah dengan Sarah tidak dikaruniai anak. Ya, kemudian lama-kelamaan Sarah pun ingin memiliki keturunan, ya, karena pembantunya dari Hajar, subhanallah, yang pembantu yang sangat baik, ya, sangat mulia akhlaknya, ya, maka maka Sarah tidak segan-segan untuk, wahai Ibrahim, sudah menikahlah dengan Hajar, mudah-mudahan kita punya keturunan dari Hajar. Tak kalah Hajar sudah memiliki anak Ismail, maka disitulah mulai api cemburu membakar Sarah, ya, sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke kota Makkah. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di satu lembah yang tandus, tidak ada pepohonan, ya. Disuruh campakkan, taruhlah anak kamu di situ. Tanpa basa-basi, ya, Ibrahim langsung meninggalkan. Padahal Nabi Ibrahim menangis dengan sedih, ya, meninggalkan anak istrinya. Tapi perintah Allah. Tapi Hajar, istri yang beriman, istri yang salehah, yang tahu, dia nggak nanya kenapa. Ya, dia tanya sekali, Ibrahim nggak bilang. Kemudian dia tanya, Allahu amaraka, apakah Allah yang menyuruh? Nabi Ibrahim, nah, itu baru jawab. Idzan la yudayyi'un Allah. Kalau Allah yang suruh, Allah nggak sia-siakan kami. Tapi disitulah luar biasa. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inni da'watu abi Ibrahim. Sesungguhnya aku adalah termasuk doa dari ayahku Ibrahim. Jadi, ya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. Ya Allah, utuslah dari kampung tersebut, dari negeri lembah yang tandus yang tidak ada orang berminat tersebut, seorang rasul yatlu 'alaihim ayatik, yang akan membacakan ayat-ayat-Mu. Ya, ternyata benar. Ya, inilah hikmah. Ya, kalau seandainya Ibrahim nggak mau mengikuti perintah Allah, nggak akan terjadi itu tadi. Ya, kalau seandainya Hajar tidak lari-lari 7 kali, tidak akan terjadi. Ya, memang kalau Hajar tidak lari 7 kali, air tidak akan terjadi. Tapi Allah SWT menyuruh, ya, ada sebab di situ, ada usaha dulu. Allah yang kasih jalan tol. Ente kuat, kalian kuat sedikit saja, Allah kasih. Terkadang agak sebanding, lari 7 kali kemudian lahir air sampai hari ini air Zam-Zam diminum oleh jamaah haji. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian 12 tahun berselang, 12 tahun berselang kemudian lahirlah Ishak. Nah, jadi dalam riwayat disebut dalam kisah Sulabiyah, maka setelah 12 tahun kemudian lahirlah Ishak. Jadi Nabi Ibrahim berdoa 100 tahun lebih gak ada anak-anak. Hari ini betapa banyak orang, mungkin setahun, 2 tahun tidak dikaruniai anak, 5 tahun tidak dikaruniai anak, sudah langsung pasrah, sudah kecewa, sudah suuzon ke Allah, sudah tak percaya lagi Allah. Ya, mungkin 10 tahun kecewa, mungkin ada seperti itu, ya. Tapi Allah Maha mungkin. Padahal kalau dia tahu, ya yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah yang kasih ada orang-orang yang Allah kasih laki-laki semua, Allah kasih perempuan semua. Allah wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Ada orang yang Allah kasih enggak ada keturunan. Tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah enggak kasih, Allah enggak kasih. Oleh karenanya Nabi Ibrahim di usia tua Allah baru kasih 12 tahun berikutnya untuk memuliakan ibunda Sarah, maka lahirlah dari ibunda Sarah Ishak. Nah, dari Ishak tersebutlah nanti lahirlah Nabi Yakub, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan dari Yakub ini adalah nama lainnya adalah Israel. Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Nah, bagaimana kisahnya? Nanti insya Allah kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Yaitu Ishak memiliki 2 anak. Yang pertama, ini tidak ada dalam literatur Islam, tapi ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dia punya anak kembar. Ya, punya anak kembar, yang pertama namanya Aisu, yang kedua namanya Yakub. Ya, Aisu duluan lahir, yang kedua baru Yakub. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu mereka menyebutkan bahwasanya ayahnya mewarisi keberkatan. Ini kita baca karena yang disampaikan Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya. Ya, disampaikan, makanya kita baca. Walaupun nanti kisahnya terkadang melenceng, ya. Karena bagaimana Nabi secara licik mengambil kekuasaan dari kakaknya Aisu. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia punya Isu dan Yakub. Nah, Nabi Yakub ingin mewariskan keberkahan Nabi kepada Isu tadi, anak pertamanya. Ya. Nah, namun terakhir nanti Yakub yang ambil. Oleh karenanya
ini wallahu a'lam siapa yang kata. Kalau kita tanya orang ahli medis, sebagian mengatakan kalau anak kembar itu yang kedua lahir yang itu kakaknya. Tapi saya nggak tahu, saya pernah mendengar seperti itu kan sebenarnya. Tapi hari ini kan kita tanya awal lagi siapa yang kedua lahir kan. Nah, jadi Ishak punya dua anak laki-laki, yang pertama Aisu dan yang kedua Ishak alaihi salam. Dan Ishak inilah Yakub, dan Yakub inilah yang disebut dengan Israel, yaitu bapaknya Bani Israel. Dan dari Yakub tersebut lahirlah anak laki-laki 12 orang dari 4 wanita yang dinikahinya. Baik hadirin yang dirahmati Allah SWT, kisah Bani Israel, bagaimana asal muasal mereka dan bagaimana penyelewengan dan penyimpangan mereka patutlah kita pelajari, karena mereka adalah orang-orang yang harus kita ambil ibrah. Betapa banyak ayat Al-Quran menceritakan kepada mereka agar kita tidak tergelincir pada hal yang sama dan kita tidak termasuk orang-orang yang menyeleweng, membantah, dan bahkan orang-orang Bani Israel hobinya membunuh para anbiya Ridwan radhiyallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kajian sirah kita hari ini. Mudah-mudahan dengan membaca sirah, terlebih lagi di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, semakin cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di hari akhirat kelak kita akan meminum di telaga Nabi Muhammad SAW. Siapa yang minum di telaga Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asqina min haudin nabi syurbatan hani'atan la nadba'u fiha ba'daha abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.